Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Limaya Simanjuntak SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Bapak Ibu, kali ini kita bertemu di koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Untuk merangkum koneksi antar materi ini, di dalam penjelasan ini ada 14 soal atau 14 pertanyaan yang akan saya jabarkan. Yang pertama yaitu, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka adalah filosofi KHD yang terdiri dari yang pertama Ingarso Sungtolodo, yaitu mampu memberikan contoh dengan menentukan keputusan yang bijak, sehingga melalui keputusan itu seorang pemimpin menjadi teladan bagi orang lain. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, yaitu seorang pemimpin mampu memotivasi orang lain, sehingga orang lain tersebut memiliki kekuatan untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yaitu sebagai pemimpin mampu mendorong orang lain untuk terus memperbaiki diri dan semakin berkualitas. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan satu keputusan? Setiap orang pasti memiliki nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam dirinya. Ketika kita diperhadapkan dengan satu kasus atau masalah, maka nilai kebaikan tersebut dapat kita manfaatkan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah atau kasus tersebut. Dengan nilai-nilai positif itu juga, kita mampu membedakan apakah sebuah kasus merupakan dilema atau bujukan moral, benar ataupun salah. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya. Menurut saya, guru sebaiknya memiliki keterampilan coaching karena keterampilan tersebut sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dengan keterampilan coaching juga, seorang coach dapat menemukan sendiri solusi terhadap kasus yang dialami, seperti yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam proses perjalanan saya. Menurut saya, mereka sudah melakukan kegiatan coaching dengan efektif, sehingga saya sebagai CGP dapat menemukan sendiri solusi terhadap kasus atau masalah yang saya hadapi. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Guru yang mampu mengelola sosial emosionalnya ketika diperhadapkan dengan masalah dilema etika akan mampu memahami perasaan orang lain, sehingga lebih peka juga terhadap kondisi orang lain. Dia tidak akan memaksakan sudut pandangnya saja, namun mampu memahami sudut pandang orang lain juga. Oleh karena itu, guru yang mampu mengelola emosi akan mampu berkomunikasi efektif, sehingga dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan hati yang tenang serta pikiran yang jernih. Masalah dilema etika akan terselesaikan dengan baik atas keputusan yang diambilnya, sehingga keputusan tersebut benar-benar menjadi win-win solution. Pertanyaan kelima yaitu, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Ketika ada sebuah masalah moral, maka seorang pendidik perlu memiliki ketajaman dan ketepatan dalam menilai apakah masalah tersebut dilema atau bujukan moral. Dengan nilai yang dianut seorang pendidik, maka dia akan secara sadar menentukan apakah kasus tersebut mengandung nilai-nilai yang bertentangan. Pertanyaan keenam,
Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebelum menentukan sebuah keputusan, maka terlebih dahulu mengenal apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral. Setelah kita identifikasi dan ternyata kasus tersebut dilema etika, maka kita bisa menerapkan pengambilan keputusan dengan 3 prinsip, 4 paradigma, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selain dari penerapan ini, kita juga perlu mengaitkan dengan nilai-nilai kebaikan agar keputusan yang diambil dapat menciptakan lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman sehingga tidak merugikan pihak manapun. Pertanyaan ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Nah, yang pertama, memastikan semua pihak merasa didengarkan dan dihargai. Kedua, membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Yang ketiga, kerahasiaan informasi yang sensitif. Yang keempat, menangani emosi yang kuat dari pihak yang terlibat. Yang kelima, perbedaan perspektif terhadap sebuah kasus yang mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda juga. Pertanyaan kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Bapak Ibu, keputusan yang kita ambil sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan murid-murid dalam pembelajaran. Keputusan pembelajaran yang tepat dari seorang guru harus berdasarkan potensi murid yang beragam sesuai dengan bakat, minat, gaya belajar, dan mengenali karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap murid. Berdasarkan observasi tersebut, guru bisa memutuskan kira-kira pembelajaran dan strategi apa yang akan diterapkan dan tentunya harus berpihak pada murid. Misalnya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat memengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Bapak Ibu, seorang guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Jika demikian terjadi, maka murid akan belajar lebih nyaman, bahagia, dan mampu menjadi individu yang inovatif, kreatif, mandiri, serta mampu mengambil keputusan dengan baik dan benar di masa depannya nanti. Keputusan yang berpihak pada murid harus benar-benar dipertimbangkan karena sangat berpengaruh terhadap kepribadian murid. Pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulannya adalah bahwa sangat penting menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang akan diambil merupakan keputusan yang terbaik. Untuk keterkaitan modul, kaitan modul ini dengan modul 11, yaitu Filosofi KHD, bahwa guru menuntun murid sesuai kodrat dan zamannya, agar murid mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, guru sebaiknya membuat keputusan yang baik, karena dengan keputusan tersebut dapat mewarnai kehidupan murid di masa yang akan datang. Sedangkan keterkaitan modul 3.1 dengan modul 1.2, yaitu sebagai guru, hendaknya mengedepankan nilai-nilai kebaikan saat akan mengambil sebuah keputusan, karena keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan akan berpengaruh terhadap karakter murid. Keterkaitan modul 31 dengan modul 13 yaitu guru sebagai pemrakarsa perubahan juga akan terus mengedepankan strategi pengambilan keputusan yang baik ketika akan merencanakan visi dan misi dan juga pada saat pelaksanaannya. Kaitan modul 31 dengan 14 yaitu dalam membangun budaya positif kita perlu memiliki strategi yang baik. Salah satunya yaitu dengan menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini juga berkaitan dengan modul 2.1,
yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Seorang pemimpin pelajaran harus memiliki kemampuan dalam membuat keputusan terkait strategi apa yang akan dilakukannya dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian, harus mampu menganalisis kebutuhan murid serta penerapan PSE dalam pembelajaran. Ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika merupakan situasi yang terjadi dan terdapat dua pilihan yang secara moral benar namun bertentangan. Dalam dilema etika, biasanya menerapkan nilai-nilai kebaikan pada saat akan mengambil keputusan. Bujukan moral merupakan situasi di mana ada perbedaan, yaitu antara benar lawan salah, berbeda dengan dilema etika, yaitu benar lawan benar. Dalam mengambil keputusan, perlu memperhatikan 3 prinsip dasar, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Selain itu, terdapat juga 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, kedua keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kepedulian lawan kesetiaan, yang keempat jangka panjang lawan jangka pendek. Kemudian selain dari 3 prinsip dan 4 paradigma, terdapat juga 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan, yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut, yang keempat pengujian benar atau salah yang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu uji legal, uji regulasi atau standar profesi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Kemudian yang berikutnya pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian melakukan prinsip resolusi, kemudian investigasi opsi trilema, yang ke-8 buat keputusan, kemudian yang ke-9 lihat lagi keputusan dan refleksikan. Luas misalnya butuh pengujian. Terkait hal di luar dugaan saya adalah, awalnya saya berpikir bagaimana solusi tersebut dapat dijalankan. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, ternyata ketika mengambil keputusan, Lagi ini aku ya jangan diserak ya. Mak, kau udah kenyang loh ah. Curang kau. Terkait hal di luar dugaan saya adalah, awalnya saya berpikir bagaimana solusi tersebut dapat dijalankan. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, ternyata ketika mengambil keputusan, ada hal yang harus diterapkan, seperti 3 prinsip dasar, 4 paradigma berpikir, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Artinya, keputusan itu perlu dikaitkan dengan hal lain atau cakupannya sangat luas. Misalnya, butuh pengujian.
Pertanyaan ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa perbedaannya dengan apa yang Anda pelajari dalam modul ini? Saya pernah, namun ada perbedaannya dengan yang saya pelajari saat ini. Saya tidak pernah menerapkan secara keseluruhan bagaimana mengambil keputusan yang baik, seperti penerapan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Namun, melalui modul ini, saya menjadi lebih memahami bahwa ketika menghadapi kasus dilema etika, perlu menerapkan langkah-langkah tersebut. Pertanyaan ke-13, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Apa yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang terdapat di dalam modul ini mengubah pola pikir saya dalam pengambilan keputusan. Awalnya, saya memikirkan keputusan tersebut dapat diterima oleh orang lain, itu sudah cukup. Namun setelah saya mempelajari materi ini, saya berencana akan menerapkan strategi pengambilan keputusan seperti 3 prinsip dasar, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan, agar keputusan yang saya ambil bukan saja hanya diterima, namun lulus dari pengujian apapun. Pertanyaan ke-14, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, sangat penting karena dengan melalui materi yang terdapat di dalam modul ini, membuka pikiran saya sebagai individu bahwa jika diperhadapkan dengan kasus dilema etika, maka saya mampu mengambil keputusan dengan menerapkan langkah-langkah dan pengujian keputusan. Begitu juga sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika, sehingga keputusan dapat diterima oleh seluruh anggota komunitas yang saya pimpin, yaitu murid saya di kelas. Melalui modul ini, pemahaman saya mengenai pengambilan keputusan menjadi tajam, dan semoga ke depannya saya mampu menerapkannya. Demikianlah penjelasan singkat saya pada koneksi antar materi modul 3.1. Semoga pemaparan saya ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, salam dan bahagia.